welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang gerbang logika dasar. Oke, teman-teman. Di sini gerbang logika dasar itu sebenarnya ada 7 ya, cuman aku ambil dari internet itu yang ini ada 8. Nah, teman-teman, jadi yang pertama itu ada gerbang yes. Jadi gerbang yes ini mempunyai sifat menghantarkan sinyal digital yang kita inputkan. Ketika inputnya 0, berarti outputnya juga bakal 0. Nah, ketika inputnya juga 1, maka output yang dihasilkan juga akan 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada gerbang not. Gerbang not di sini berarti kebalikan dari gerbang yes. Yes, not, ya, dan tidak. Gerbang not ini mempunyai sifat membalikan sinyal gitu. Kalau tadi gerbang yes meneruskan sinyal, kalau gerbang not berarti membalikan sinyal. Jadi ketika kita inputkan 0, maka gerbang not ini akan memproses inputan kita menjadi output 1. Ketika input kita 1, berarti outputnya itu bakal 0 gitu ya, teman-teman. Jadi si gerbang not ini tuh mempunyai sifat inverter gitu, atau pembalik gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada gerbang AND. Gerbang AND di sini sudah memiliki 2 input. Nah, bahkan gerbang AND juga ada yang 2 input, 3 input, dan lain-lain gitu. Kalau tadi di gerbang not dan yes cuma ada 1 input, nah untuk di gerbang AND itu bisa 2 input dan juga lebih banyak dari 2 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk gerbang AND ini mempunyai karakteristik seperti pengalian ya, teman-teman. Jadi ketika kita 2 inputan, misal nih, input A sama input B saya kasih 0, 0, maka outputnya itu bakal 0. Dari tabel kebenaran gerbang AND tersebut, bisa kita amati bahwa gerbang AND ini akan bernilai 1 ketika seluruh inputnya bernilai 1. Ya, kita tinggal bayangin aja ya, teman-teman. Kalau misalkan perkalian nih, ada 0-nya, udah pastikan outputnya bakal 0. Nah, logikanya ke situ, teman-teman, kalau gerbang AND ini, gitu. Lanjut, yaitu gerbang OR. Gerbang OR di sini mempunyai sifat seperti penjumlahan. Jadi, gerbang logika OR ini akan menjumlahkan 2 sinyal input yang kita masukkan. Nah, jika dilihat dari tabel kebenaran, kita bisa memiliki pola. Polanya tuh ya kalau misalkan penambahan aja logikanya. Kalau misalkan 0 tambah 0, ya pasti 0 kan. 1 tambah 0 pasti 1. Gitu aja, teman-teman, kalau untuk gerbang OR. Dan untuk simbol gerbang OR itu adalah A ditambah B. Selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini terbentuk dari gerbang AND yang disatukan dengan gerbang NOT. Ingat kan tadi, teman-teman, NOT itu ada bulat di depannya. Jadi ketika AND sama NOT digabung, jadilah gerbang NAND gitu. Jadi gerbang NAND ini merupakan perpaduan antara gerbang AND dan juga gerbang NOT. Nah, gerbang NAND ini berarti kebalikan dari si gerbang AND. Kalau tadi gerbang AND memiliki pola, dia akan bernilai 1 outputnya jika inputnya 1, 1, berarti 1 kali 1, 1 kan. Nah, kalau NAND sebaliknya, kalau misalkan inputnya 1, 1, itu jadi 0. Soalnya prinsipnya gini, teman-teman, 1 di-AND-kan sama 1 kan 1. Terus, si 1 itu masuk ke gerbang NOT. Nah, gerbang NOT itu yang akan merubah si output 1 tadi menjadi 0. Ingat ya, teman-teman, NOT itu adalah sebagai inverter gitu ya. Terus gimana nih lambang dari gerbang NAND? Nah, kan kalau tadi gerbang AND A dot B. Kalau gerbang NAND berarti kan perpaduan dari AND sama NOT ya. Aku ingetin lagi, berarti tinggal kita tambahin bar aja. Berarti A dot B lalu di bar kan gitu. Gerbang NOR juga sama. Sebetulnya dia itu perpaduan antara gerbang OR dan juga gerbang NOT. Nah, bisa teman-teman lihat ya di situ di gerbang NOR itu ada bulatan kecil kayak tadi NAND. Nah, prinsipnya juga sama kayak tadi NAND. Kalau NAND kebalikan dari AND, berarti kalau NOR kebalikan dari apa? Dari OR, betul banget. Kemudian ada gerbang XOR dan juga XNOR. Nah, kedua gerbang ini tuh merupakan gerbang eksklusif ya. XOR sama XNOR itu mempunyai kepanjangan dari eksklusif OR dan juga eksklusif NOR. Jadi, XOR dan XNOR ini ngambil pada dasarnya dari gerbang OR gitu, teman-teman. Nah, si gerbang XOR bisa kita lihat, teman-teman. Si gerbang, pasti yang namanya gerbang eksklusif, ada yang melengkung di belakang si gerbang tersebut. Misal nih, XOR berarti eksklusif, OR berarti yang namanya eksklusif itu melengkung tuh di belakangnya, ya kan? Kalau misalkan si lengkungan belakangnya itu dihilangin, berarti jadinya gerbang OR. Kalau ada yang melengkungnya, berarti eksklusif OR. Begitu juga yang NOR. NOR kalau ada yang melengkungnya berarti itu XNOR gitu ya, teman-teman.
Nah, si prinsipnya kita lihat yang XOR dulu teman-teman. Dari tabel kebenarannya. Jadi buat si gerbang XOR ini tuh mempunyai karakteristik kalau misalkan nilainya, nilai inputannya sama, itu akan 0. Kalau misalkan inputannya berbeda, akan bernilai 1. XNOR berarti kebalikan dari XOR. Kalau misalkan inputannya sama, berarti output XOR akan 1. Jika beda, berarti bakal 0. Gitu ya teman-teman. Jadi cara ngafalinnya tuh, kita hafalin dulu satu pola. Kalau udah hafal satu pola, kita insya Allah bakal hafal ke depannya. Gitu ya teman-teman. Karena tadi kita udah belajar, sekarang waktunya kita latihan. Biar kemampuan kita bisa terasah banget gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan latihan kalau misalkan ada pertanyaan yang berbentuk persamaan. Gimana sih harus ngegambar si rangkaian gerbang logikanya. Nah, di sini ada contoh soal X sama dengan A di-N-kan dengan B, kemudian di-OR-kan dengan A dikali C. Berarti di sini kita bisa mengelompokkannya dulu. Berarti ada 3 variabel input dan 1 variabel output. Variabel inputnya berarti A, B, dan C. Untuk variabel outputnya yaitu X. Gimana caranya kita bisa menghasilkan X dari persamaan ini? Berarti kita lihat dulu. Di situ ada ANB dan juga ANC. Nah, kemudian kita lihat mana aja nih yang masuk ke gerbang N. Yang pertama kita bikin dulu nih variabel si A-nya. A, terus kita bakalan bikin si A ini di-N-kan dulu sama si B gitu teman-teman. Nah, ketika A dan B udah di-N-kan kan, berarti tinggal kita N-kan A sama C. Di mana? A kan udah dipakai tuh di gerbang A. Bisa, kita tinggal tarik aja ke atas gitu kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya udah beres kan? A di-N-kan dengan B dan juga A di-N-kan dengan C. Selanjutnya apa? Udah beres belum? Ya belum. Karena kita belum menjumlahkannya, belum di-OR-kan gitu. Nah, hasil dari A dikali B atau di-N-kan dengan B dan juga hasil A di-N-kan dengan C, kita masukkan ke gerbang OR gitu ya teman-teman. Nah, ketika udah kita OR-kan, apakah sudah beres nih? Ya tentu aja udah gitu. Soalnya A udah masuk, A kali B udah, A kali C udah, terus udah di-OR-kan juga, berarti kita udah mendapatkan persamaan dari si output X gitu ya teman-teman. Maka X itu adalah outputnya. Gimana nih teman-teman? Gampang banget kan? Gampang dong, masa enggak sih? Nah, mungkin untuk kedepannya, untuk video selanjutnya, aku bakalan ngebahas tentang sistem bilangan. Jadi, pantau terus akun aku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, thanks for watching.